Shalom Bapak Ibu, Jemaat GKI Klasik Solo yang terkasih. Pada saat ini kita kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasik Solo tanggal 14 Agustus 2021. Pada hari ini kita akan bersama-sama disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 31 ayat 1 sampai dengan 18. Tetapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk setiap hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi pedoman kehidupan kami, menguatkan langkah iman kami. Kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua, sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami karyakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, saya akan membacakan untuk kita semua Yehezkiel 31 ayatnya yang ke-10 sampai ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya. Di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Bapak Ibu Jemaat terkasih, ayat yang baru saja kita bersama-sama baca adalah sebuah penglihatan baru dari Yehezkiel yang datang sekitar 2 bulan setelah penglihatan pertama, penglihatan sebelumnya di dalam ayatnya yang ke-30. Mungkin kalau kita lihat ya, penglihatan pertama telah disampaikan oleh anak manusia kepada Firaun, tetapi masih belum ada perubahan. Oleh karena itu, Allah kembali menyampaikan penglihatan kedua ini dalam Yehezkiel 31. Mesir digambarkan oleh sang nabi seperti pohon aras yang megah dan anggun. Tiada bandingnya dikatakan. Pohon itu tumbuh di dekat daerah berair yang membuatnya menjadi kuat. Perkembangannya begitu cepat dan sangat subur. Keberadaannya juga menjadi berkat dikatakan bagi semua yang berlindung padanya. Nah, pohon aras Libanon adalah pohon aras yang sangat berharga dan megah di dalam catatan Alkitab. Tingginya dikatakan bisa sampai mencapai 24 meter. Hidupnya sampai ratusan tahun, dan pohon aras Libanon menjadi simbol kekuatan dan daya tahan pada waktu itu. Yehezkiel pasal 31 menyebutkan Mesir sebagai pohon aras, diibaratkan sebagai pohon aras Libanon karena luas cangkupan kekuasaan Mesir pada waktu itu. Kekuatan budaya, politik, ekonomi, dan juga pertahanannya didukung lagi dengan kekayaan alamnya yang membuat seolah-olah tidak ada lagi bangsa yang sanggup menyamai Mesir. Bahkan pohon-pohon aras di Taman Eden sekalipun tadi dikatakan di dalam perikop kita tidak mampu menandingi. Hal inilah yang membuat banyak bangsa datang dan berlindung kepada Mesir. Sayang sekali tapi dikatakan karena pohon yang begitu megah ini menjadi sombong, Allah mengatakan dan Alkitab mengatakan bahwa pohon ini akan segera ditebang. Allah akan mendatangkan bangsa Asyur untuk menebang pohon yang megah ini. Kesombongan Mesir pada waktu itu yang merasa dirinya lebih tinggi daripada Allah menimbulkan kemurkaan Allah. Allah menghukum Mesir dengan menyerahkannya ke dalam tangan seorang penguasa yang akan menebang habis pohon aras itu. Semua hewan yang berlindung di dalam pohon itu akan meninggalkannya. Hal ini dilakukan Allah supaya Mesir dan bangsa-bangsa lain yang mencoba menjadi seperti Allah tidak lagi berani melakukannya. Sikap sombong dan mau hidup sesuka hati adalah pemberontakan di hadapan Allah. Ini adalah hukuman akibat kesombongan Mesir pada waktu itu yang merasa tinggi, besar, kuat, dan dengan congkak ia mengalahkan umat Allah, dan terlebih lagi bahwa mereka merasa dirinya sudah mengalahkan Allah. Hal ini sekaligus juga menjadi peringatan bagi semua bangsa pada waktu itu. Jangan sombong, jangan merasa apabila kita berhasil mendapatkan pencapaian, mengalahkan umat Allah,
bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka juga bisa mengalahkan Allah. Dari Yesaya 31 kita melihat bahwa manusia yang sombong, sekuat apapun dia, ketika dia melupakan dan meninggalkan Tuhan, suatu saat pasti akan menemukan kejatuhannya, tidak berdaya lagi, dan apa yang ada padanya akan habis diambil juga. Allah yang mengizinkan seseorang bertumbuh dengan begitu besar, begitu makmur, dan mengizinkan juga seseorang mendapatkan pencapaian-pencapaian di dalam hidupnya. Bahkan kita harus mengakui jika sampai saat ini kita mampu bertahan, kita mampu hidup, itu semua karena anugerah dan kemurahan Allah atas kehidupan kita. Pengalaman bangsa Mesir mengingatkan kita untuk memiliki hati yang sensitif, yang peka, agar kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi kehidupan kita. Di antara berbagai macam cara, Allah sering memakai firman Tuhan yang mengingatkan kita, menegur kita, menguatkan kita, mengajarkan kita agar menjadi murid yang lebih baik lagi hari demi hari. Dan marilah kita belajar menjadi orang yang peka terhadap suara hati Tuhan, mau mengerti, rendah hati, karena sesungguhnya di setiap masa kehidupan kita sedang diberkati dan dipakai Allah untuk dunia ini. Pencapaian-pencapaian, kesuksesan, kekuatan kita yang diberikan Tuhan haruslah kita maknai dan kita respon dengan penuh tanggung jawab. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan itu semua. Tuhanlah yang mempercayakan itu semua kepada kita. Milikilah hidup yang penuh dengan iman, yang memiliki dasar kuat dalam firman Tuhan, supaya godaan-godaan kesombongan, kekhawatiran, dan hal-hal yang buruk lainnya tidak menggoyahkan iman kita. Hidup kita adalah anugerah Tuhan, dan tugas panggilan kita ialah melanjutkan anugerah itu, supaya setiap orang yang belum merasakan anugerah itu dapat juga melihat, mengenal, dan merasakan anugerah Tuhan di dalam diri kita. Selamat menjalani hidup dan hari-hari kita bersama dengan tuntunan, pimpinan Tuhan, dan biarlah kiranya kasih penyertaan dan pertolongan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan dan renungkan pada saat ini, yang menyapa kami semua. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, yang mengingatkan kami tentang siapa diri kami, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong kami, menjauhkan kami dari kesombongan, hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan pertolongan kasih Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu Jemaat terkasih, biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.